kasus artis kemarin itu menggebu-gebu lapor polisi dan menarik banyak dukungan, diproses, ditahan, dicabut Iya, betul Pak. dengan menggunakan alat yang disebut dengan Restoratif justice justice. atau keadilan restorasi atau istilah lainnya mediasi penal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Updaters, jumpa lagi dengan kita dengan podcast Hukum Update ID, channel resmi Eka Iskandar Official. Lama kita rasanya tidak berjumpa, dan kali ini kita berjumpa tentu saja dengan keadaan yang tetap semangat, selalu sehat, dan bahagia. Itu harapan kami kepada updaters, sebagaimana kami juga alhamdulillah sehat walafiat, bersemangat, dan selalu berbahagia untuk memberikan informasi terupdate kepada updater semua. Nah, jangan lupa sebelum ini kita berlanjut, sertakan komentar updaters, like, dan subscribe agar updater dapat mengikuti terus perkembangan hukum di negeri ini, agar updaters terus mengikuti komentar-komentar, diskusi-diskusi tentang persoalan-persoalan hukum yang viral di mana-mana. Breaking news selalu muncul di bulan ini terus-menerus. Viral paling tidak 2-3 bulan terakhir ini. Mulai dari kasus Sambo, kasus sepak bola di Stadion Malang, ada lagi persoalan dugaan Kapolda yang terjaring narkoba, dan banyak lain yang kita mungkin mengikuti. Updaters pasti mengikuti ini, dan yang paling menarik dari semua itu yang kita coba diskusikan kali ini adalah tentang KDRT. Sebenarnya kasus KDRT-nya itu sendiri adalah cukup menarik, karena kita tahu itu diduga dilakukan oleh artis terkenal. Mungkin kita sudah pada kenal semua, Lesti Kejora. Menariknya bukan sekedar KDRT-nya para updaters, tapi juga yang paling menarik adalah karena peristiwa KDRT ini dilaporkan ke polisi, diproses di kepolisian, pelakunya ditahan, tapi akhirnya laporannya dicabut dan mereka berdamai dengan menggunakan satu instrumen hukum yang mungkin masih samar-samar di telinga kita, apa yang disebut dengan restoratif justice. Ini juga bagian yang akan kita coba nanti bahas di diskusi ini, agar updaters lebih mengenal dengan istilah ini. Jadi suatu ketika terjadi kejadian, sudah tidak lagi asing dengan istilah restoratif justice. Tentu saya tidak sendiri seperti biasa, saya didampingi oleh dua Sri Kandi yang energik, masih muda, milenial, dua-duanya cantik-cantik dan manis-manis. Sebelah kiri saya ada Hilda,
Sebelah kanan saya ada Galuh. Ini selalu mendampingi saya, saudara-saudara. Mendampingi saya update. Dan mereka sangat peduli terhadap persoalan-persoalan yang selalu update di negeri ini. Dan ingin berbagi dengan updater semuanya, agar pemahaman kita tentang hukum semakin lama, semakin mendalam, dan tentunya agar kita harapannya terjauhkan, terhindarkan dari persoalan-persoalan hukum yang dapat mencelakakan kita, tentu dapat mengantarkan kita khususnya ke jeruji besi. Pasti kita semua terhindar dari. Kita ingin hidup yang damai, tenang, dan berbahagia. Baik, saya sapa updaters, saya sapa dulu dengan Hilda. Apa kabar siang ini, Hilda? Alhamdulillah, sehat selalu Pak Eka. Alhamdulillah, senyumnya ceria sekali. Tentu tidak ada hambatan, hubungannya masih lancar saja ya. Tapi jangan lupa saudara-saudara, para updaters, KDRT itu tidak hanya fisik, tapi juga bisa terjadi dengan psikis dan bermacam cara. Itu nanti kita bahas ya, jangan terburu-buru. Akan saya perkenalkan dulu yang satunya ini, yang kita sudah tidak asing lagi. Silahkan. Apa kabar Pak Galuh siang ini? Baik Pak Eka. Oh, masih tetap manis kan? Gimana kabarnya? Alhamdulillah saya selalu sehat berkat doa kita semua ya. Kita berkat doa kita, doa update semua agar kita selalu muncul untuk memberikan informasi yang update, yang viral ini. Oke. Mbak Galuh, Hilda, persoalan-persoalan KDRT ini selalu menjadi pembicaraan hangat. Dan semakin kesini, semakin banyak terjadi. Dan penyebabnya beragam macam-macam. Kita tahu persoalan KDRT ini tidak memilah siapapun. Terjadi di hampir semua kalangan pejabat, kalangan bawahan, pengusaha, profesi, siapapun. Tidak kaya, tidak miskin, tidak petani, tidak nelayan, tidak pengusaha. Semua mengalami hal-hal kejadian yang terkait dengan KDRT. Luar biasa dampaknya kita tahu semua, dan ini menjadi pembahasan kita, menjadi diskusi kita, karena updaters tentu menunggu-nunggu. Mungkin mereka sudah sering membaca, sering mendengar, sering menyaksikan peristiwa, tapi mungkin kita coba dari aspek yang lebih tajam, aspek hukum. Ya, mungkin nanti kita lengkapi dengan aspek-aspek lain sehingga hanya pengetahuan yang kompleks yang diberikan kepada updater semua, sehingga sekali lagi harapan kita bisa berhati-hati dengan kejadian. Pak Galuh, kenapa sih kok selalu saja terjadi KDRT? Kenapa? Apa sebab? Apa kira-kira faktor pemicu? Kok tidak henti-hentinya? Dan semakin ke belakang akhir-akhir ini semakin marak terjadi. Silahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Jika memandang fenomena KDRT ini, kita mengibaratkan seperti fenomena gunung es, di mana yang terblow up di media ya hanya beberapa bagian kecil saja. Nyatanya di balik itu banyak sekali para korban atau para penyintas ini yang terintimidasi,
bahkan mungkin terancam terusir dari kampung halamannya, terusir dari rumahnya akibat dampak dari KDRT itu sendiri. Dan mungkin keterbatasan akses dari para korban kepada aparat penegak hukum, kemudian keterbatasan dalam hal alat bukti ini menjadi hal yang turut menjadi penghambat. Nah, dalam memandang masalah KDRT ini kita perlu menarik dari data dari 1 tahun ke belakang. Mohon maaf Pak, saya izin mengutip ini. Di tahun-tahun sebelumnya ini kita bisa belajar dari data ini ya Pak. Ini data saya peroleh dari situs resmi Komnas Perempuan.go.id, di mana di tahun 2021 tercatat sekitar 8.234 kasus kekerasan. Itu yang sempat terekam ya? Data yang masuk, yang diperoleh dari beberapa sumber yang diakumulasi dalam sistem Kalau catatan. tadi Galuh bilang ini hanya yang terekam, hanya yang terdaftar, yang tidak terdaftar tentu lebih banyak dari tentu lebih banyak. Seperti gunung es tadi ya? Iya, betul Pak. Nah di sini katakanlah dari data 8.234 kasus ini 79%-nya didominasi oleh kasus KDRT. Dan dalam sistem Catahu tercatat persentasenya kekerasan psikis 28%, fisik 31%, dan seksual 30%. Ini dalam berimbang ya? Hampir berimbang ya? Betul Pak. Jadi sangat kompleks sekali jika kita memandang ini. Jadi fisik, psikis, dan seksual itu berimbang jumlah. Betul, tidak timpang jauh. Tidak timpang jauh. Nah, mungkin di tahun masa-masa pandemi pelaporan dari segi korban mengalami penurunan karena mungkin ada PSBB atau pembatasan sosial skala besar yang menghambat akses para korban ini melapor ke beberapa instansi yang terkait. Tapi di tahun-tahun ini karena adanya sistem online, jadi laporan ini cukup meningkat cukup signifikan ya Pak Eka. Jadi mungkin dari Mbak Hilda ya bisa juga menambahkan terkait hal ini ya Mbak Hilda, terkait gimana sekarang para korban ini sudah mulai sadar akan bagaimana perlindungan terhadap dirinya, mulai berani mengungkapkan. Betul. Gimana kalau menurut Mbak Hilda terkait fenomena ini? Mbak Hilda ada tanggapan atau mungkin melengkapi statement dari saya? Mungkin jika saya salah bisa dikoreksi. Maksudnya begini Mbak Hilda, kenaikan orang melaporkan, keberanian korban melaporkan, itu semakin terbuka. Apa begitu Mbak? Ya betul. Ada kesadaran ya? Iya. Dari kenapa sekarang kasus KDRT itu banyak sekali dibicarakan. Salah satunya adalah faktornya karena para korban ini sudah berani untuk speak up apa yang telah dialami gitu. Tapi bukan berarti kasus-kasus di tahun sebelumnya itu sedikit gitu. Bahkan mungkin banyak. Tapi kenapa sekarang jadi banyak yang melaporkan ya? Karena saya berpikir bahwa para korban ini sudah berani speak up dan juga aware terhadap dirinya sendiri gitu. Jadi mereka siap dan juga berani akan konsekuensi yang dialami ketika mereka sudah melaporkan. Dan sebenarnya itu tidak perlu takut kan? Karena undang-undang melindungi, aparat melindungi, dan banyak sarana-sarana lain yang bisa digunakan untuk melaporkan. Iya, karena sekarang sudah banyak dengan digital ini kan sudah ada sistem online, kita tidak harus datang langsung ke lembaga pengaduannya, kita juga bisa melakukan konsultasi online gitu. Dan bahkan tidak hanya si korbannya sendiri yang bisa melaporkan, misalkan dari para keluarga saudaranya yang mengetahui bahwa si korban ini dilecehkan atau mungkin mengalami kekerasan fisik dalam rumah tangga. Jadi siapapun para korban dan juga keluarga-keluarga yang tahu akan hal itu juga harus ikut membantu. Artinya kesadaran itu tidak harus tumbuh hanya dari korban saja, tapi keluarga korban, bahkan tetangga-tetangga korban, bahkan LSM, bahkan pemerintah dan semuanya harus peduli.
terhadap kejahatan ini agar tidak terus menerus. Kalau tadi disampaikan oleh Galuh, semakin kesini semakin banyak itu jumlahnya. Apalagi kalau seandainya diwajibkan melapor, mungkin akan ketahuan semua ya. Betul. Akan semakin banyak. Betul. Iya. Mohon maaf kembali saya Ya. potong Pak Eka, Mbak Hilda. Tadi kan pertanyaan Pak Eka adalah faktor apa yang menjadi penyebab, ya ini kembali lagi ke Iya. pertanyaan di awal tadi, bahwa banyak sekali faktor yang melatar belakangi keadaan ini. Ada faktor psikologis, sosiologis maupun faktor ekonomi. Nah, ini saya akan berbicara dulu dari faktor sosiologisnya, di mana Oke. Tapi sebelum itu, mungkin yang menarik sebenarnya adalah mungkin perlu penajaman. Tadi, kenapa orang korban itu tidak banyak yang melapor dibandingkan dengan jumlah kejadian, jumlah peristiwa KDRT dengan yang melaporkan. Tadi kalau mengibaratkan gunung es tadi itu, sudah pastikan yang tidak melaporkan lebih banyak dengan yang melaporkan. Itu kenapa mereka tidak mau melapor? mungkin lebih tepatnya bukan karena tidak mau melaporkan, tapi kurang kuatnya alat bukti yang dimiliki oleh para korban. Oke. Nah, Atau ketidaktahuan mereka? Ketidaktahuan mereka dan kurangnya kerjasama mungkin antara anggota keluarga atau tetangga yang mengetahui hal tersebut masih menganggap bahwa persoalan ini adalah persoalan ringan. Persoalan keluarga ya, Persoalan internal mereka ya. internal, atau bahkan ada yang menganggap ini sebagai aib yang harus ditutup-tutupi. Nah, ini kan tentu bukan hal yang bagus ya, untuk melindungi para korban. Bisa jadi itu salah satu faktor kenapa kemudian KDRT berlangsung terus. Karena mereka tidak mau berani melaporkan. Karena ada pembiaran. Pembiaran. Nah, dari segi aparat pun juga memandang hukum itu hanya dari sisi normatifnya saja, sedangkan hukum itu harusnya bisa memandang persoalan secara luas dengan dari sudut pandang yang tidak hanya dari sudut pandang hukum, Oke. tapi dari faktor lain. Ada salah satu contoh di mana korban ini, saya tidak akan menyebutkan namanya ya Pak. Korban ini adalah pelaku pernikahan siri. Dia di KDRT oleh suaminya yang pemabuk, penjual minuman keras. Korban ini dipukuli hingga babak belur. Kemudian dia melaporkan ke polsek setempat. Nah, dari sana karena alat yang diajukan tidak cukup kuat, karena dia menikah siri, tidak ada akta pernikahan. Tidak punya legalitas. Betul, tidak punya legalitas untuk melaporkan. Sedangkan sebetulnya aparat penegak hukum juga perlu memandang persoalan ini secara luas, tidak hanya dari sisi normatifnya saja. Sehingga korban ini laporannya tertolak, balik lagi pulang, dan terancam. Dan mirisnya lagi, pelaku melaporkan balik si korban dengan tuduhan pencemaran nama baik dan penggelapan barang. Luar biasa. Karena dia sempat kabur dari rumahnya dengan membawa kendaraan dan sebagainya. Kompleks sekali. Sehingga dari segi aparat pun juga ada beberapa aparat yang cenderung menghambat proses ini, sehingga proses pelaporan ini yang seharusnya dari aparat penegak hukum melindungi dan mengayomi para korban akhirnya tidak terwadai dengan baik. Gara-gara pejabat tadi itu, penegak hukum tadi berpikirnya normatif ya. Normatif sekali Pak Eka. Didukung dengan regulasi kita. Sebetulnya regulasi kita itu bagus ya Pak Eka. Mulai dari KUHP pasal 354, 360, di mana penganiayaan, apapun bentuk penganiayaan itu baik sengaja atau tidak itu tetap ada pidananya. Itu sudah cukup bagus sebetulnya. Iya. Kemudian kalau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, konteksnya itu cenderung terbatas. Konteks rumah tangga di sini adalah rumah tangga dalam pernikahan yang dicatatkan. Lalu bagaimana dengan pernikahan yang tidak dicatatkan? Ini kan yang menjadi polemik. Begini Pak Hilda, Eka, saya mau menambahi Mbak Galuh mungkin. Tapi sebetulnya itu Hilda sudah pasti tidak mau ya kalau kawin siri ya. Atau mungkin kawin kontrak. Enggak. Silakan. Iya, sebenarnya
tadi yang disampaikan Mbak Galuh itu, kalau dalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga itu tidak dijelaskan secara eksplisit bahwa itu tuh harus perkawinan yang tercatat gitu. Jadi oleh karena itu berarti meskipun itu hanya kawin siri atau kawin kontrak, bagi para korban yang mengalami KDRT harusnya para penegak hukum juga harus menyelesaikan gitu. Karena sudah ada korban, betul Pak. Sudah terjadi tindak pidana, seharusnya hal-hal yang normatif itu diabaikan ya untuk kepentingan perlindungan hukum. Betul Pak. Oh gitu. Tetapi Hilda mungkin melihat faktor lain ya, Hilda, ya. Di samping itu mungkin ada faktor lain sehingga terjadi KDRT ini terus menerus ditandingi. Mungkin faktor lainnya itu adalah faktor dari si pasangan. KDRT kan antara suami dan istri. Oke. Pasti berawal dari perselisihan mereka. Misalkan pasangannya yang tadi sampaikan Mbak Galuh mabuk, berjudi, terus sering tidak memberikan nafkah, sering pulang malam juga. Atau mungkin dari faktor ekonomi ini si perempuan tingkat kesejahteraannya itu lebih rendah dari suaminya. Jadi suami ini merasa bahwa dia itu lebih superior daripada si wanita. Karena dia menafkahi. Jadi dia ingin berbuat segalanya. Padahal kan ibu rumah tangga itu juga mempunyai suatu tugas yang tidak mudah gitu. Sebagai ibu rumah tangga ya, dia berperan banyak ya, berperan sebagai seorang ibu perawat. Bahkan ketika dia sakit, ibulah yang paling bingung. Bapaknya tenang-tenang saja. Banyak hal yang mereka harus mengantarkan sekolah, harus mengajari mereka seperti seorang guru. Tapi itu semua kadang-kadang diabaikan oleh suami. Dan suami berbuat semena-mena. Tapi tidak semua suami loh. Saya tentu tidak termasuk. Pak Eka tidak. Harus tidak. Apa begitu kalau ya kira-kira? Faktor ini menjadi penyebab yang dominan di masyarakat. Betul, itu menjadi salah satu faktor yang mendukung adanya pola-pola KDRT. Tapi ada juga faktor lain. Misalkan antara karir istri dengan laki-laki terdapat kesenjangan. Jadi dalam karir wanita ini lebih sebaliknya tadi. Betul. Jadi wanita ini memiliki posisi karir yang lebih mapan, yang lebih baik daripada si laki-laki, sehingga laki-laki merasa direndahkan atau tidak dihargai. Kemudian dari segi pemenuhan kewajiban, itu namanya prestis itu, harga diri. Laki-laki merasa terancam prestisnya, terlebih didukung juga dengan itu Pak Eka, sistem yang berkembang di masyarakat kita ini kan sangat patriarki sekali. Posisi laki-laki ini jangan sampai dikalahkan perempuan. Katakanlah, lepaskanlah persoalan gender ya Pak, dimana di masyarakat ini posisi laki-laki itu menjadi subordinat yang paling atas. Bahwa laki-laki itu harus di atas perempuan, begini-begini. Sehingga dalam hal ini mendukung si laki-laki merasa aku laki-laki, tapi aku diremehkan, aku kok merasa kecil, gaji istriku lebih baik, dia bisa semena-mena, dia bisa mengancam posisiku yang superior nih, aku tidak bisa dianggap jadi pemimpin lagi. Kemudian yang ketiga ada lagi faktor yang membenarkan bahwa kekerasan adalah penyelesaian masalah. Padahal tidak selalu masalah rumah tangga itu bisa diselesaikan dengan kekerasan. Yang terakhir pasti tidak, pasti kekerasan bukan penyelesaian masalah. Pasti. Tetapi yang menarik faktor yang lain, yang kedua tadi, ketika suami merasa menjadi superior karena dia adalah pemimpin. Tapi jangan salah, pemimpin itu bukan berarti semena-mena memperlakukan tidak adil. Justru di beban pemimpin itulah sebenarnya ingin mengantarkan keluarganya menjadi keluarga yang bertakwa, keluarga yang baik, dan mengantarkannya ke surga. Mestinya begitu, bukan pemimpin KDRT, dikit-dikit KDRT. Itu
mestinya tidak boleh. Dan barangkali kita sering mendengar cerita-cerita kayak gitu di masyarakat ya, bagaimana faktor-faktor yang kecil sekalipun bisa menjadi pemicu dari terjadinya KDRT. Bahkan ada yang membunuh hanya gara-gara melihat ada WA yang masuk. Betul. Ya, luar biasa ini komunikasi, luar biasa handphone media sosial ini penyebabnya luar biasa. Mungkin tinggal kita menggunakannya kapan harus menjadi baik dan kapan harus menjadi jelek. Baik. Coba nanti kita lanjutkan dengan kalau sudah kejadiannya masif seperti ini, tidak mungkin dong kita akan biarkan terus menerus. Harus dicarikan jalan keluarnya. Karena yang terpenting sebenarnya adalah bagaimana kita mencarikan solusi. Tapi jangan lupa sekali lagi updaters, komen, like, dan subscribe agar kita updaters terus dapat mengikuti acara kita ini terus menerus. Baik, Hilda, saya mau ke Hilda dulu. Kayaknya Hilda ini sudah ingin memberikan, ada Pak jalannya. Gimana Pak Hilda, jalan keluarnya gimana Pak? Seperti tersimpan. Tersimpan dalam hati. Solusi gimana kita bisa mencegah agar KDRT ini tidak terus-menerus terjadi ya Pak Eka. Sebenarnya itu solusinya itu ada di dalam diri kita masing-masing, edukasi. Pentingnya edukasi dan juga sosialisasi terkait KDRT. Di mana para edukasi dalam keluarga ya, karena ini kejahatan dalam rumah tangga. Betul sekali. Berarti edukasi dalam rumah tangga ya. Iya, tidak hanya suami dan juga istri, bahkan mungkin siapapun yang ada dalam rumah tangga itu, itu. Anak, mungkin cucu, mungkin kakek. Oke. Bahkan ada kasus di mana istri itu justru malah menerima pemaksaan hubungan seksual dari kakek, dari mertuanya. Itu kan yang intinya dalam lingkup satu rumah tangga gitu. Kalau perlu edukasi tadi ya? Iya. Edukasi bentuk apa yang paling agama? Tentu kalau misalkan secara agama itu kan yang pertama, yang utama ya Pak. Oke, utama. Ya, setuju mungkin, saya. Ya, mungkin bagi para perempuan juga laki-laki yang mau menikah gitu ya Pak Eka. Ini kan lingkupnya rumah tangga. Persiapan menikah. Ya, lari ke jauh-jauh sebelumnya ya, di awal. Oke. Jadi nanti Hilda ketika mau menikah ini menjadi perhatian kayak gimana? Tentu kita sebagai perempuan dan juga tidak hanya perempuan, suami pun juga kita harus bisa selektif memilih pasangan. Bukan berarti pemilih, tapi kita juga bisa untuk menghindari resiko-resiko yang terjadi. Memilih juga enggak apa-apa, laki-laki itu pilihan kok. Maksudnya Hilda kan saya mau pilih yang soleh deh, yang baik begitu toh. Semua orang sepertinya semua orang. Jangan terjadi mabuk-mabukan yang kita sebut tadi. Dan bahkan mungkin ini tuh terjadi di kalangan anak-anak muda ya Pak Eka, yang mungkin mereka sudah pernah mungkin sekarang ada di suatu hubungan pacaran gitu. Ketika mereka sudah mendapatkan calon pasangannya atau pacarnya sekarang sudah berani untuk melakukan perbuatan baik kekerasan verbal, mengata-ngatai dia, atau bahkan mungkin dipukul. Itu kalau buat saya lebih baik ditinggal. Biasa anti ya. Jadi dari awal sebenarnya menurut Hilda jalan keluarnya adalah mencegah ya. Mencegah, maka pilihan mencegah itu adalah mencari laki-laki secara selektif. Mencari dengan kategori yang pertama, akhlaknya harus baik, perilakunya harus baik. Soal yang lain-lain kedua lah. Soal ganteng, cakap, soal kekayaan, soal lain-lain menjadi soal. Tapi sebenarnya pertimbangan pertama adalah akhlak tadi. Ada kan itu artis yang kelihatannya ganteng, kelihatannya senyumnya menawan, menarik sekali,
Tapi faktanya beda. Terjadi juga KDRT. Tidak menjamin gitu ya. Yang menjamin barangkali akhlak itu ya gitu ya. Iya. Oke. Dan bahkan mungkin peran kedua orang tua buat yang mau menikahkan anak itu juga sangat penting gitu. Karena yang tahu kesiapan anak ini siap untuk menikah atau tidak itu juga secara dari mental. orang tua. Ya. Mereka harus diantarkan bagaimana menghadapi keluarga kelak dengan fenomena yang keluarga yang itu sudah harus disampaikan gitu ya dari awal. Oke. Berarti untuk mencegah ini sebenarnya bisa dimulai dari sejak dini ya. Apa perlu kira-kira semacam perjanjian pranikah gitu kalau? Sebetulnya perjanjian pranikah ini perlu, ibarat sebelum terjadi hujan kita menyediakan payung atau jas hujan supaya tidak basah. Nah, prinsipnya setiap orang bebas membuat perjanjian apapun sesuai bebas dengan berkontrak bahasa hukumnya. Betul, asas kebebasan berkontrak Pak Eka. Di mana sebelum melakukan pernikahan membuat klausul-klausul yang berisi salah satunya adalah larangan KDRT, bagaimana pola pengasuhan anak ketika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, itu perlu diperjanjikan di awal. Nah, mungkin perjanjian pranikah itu dianggap sebagai suatu yang tabu ya, betul ya Mbak ya, asing sekali. Tapi tidak biasa dilakukan. Penting. Bahkan mungkin sangat jarang. Padahal itu dalam agama boleh loh, tidak ada yang melarang. Tidak ada yang melarang. Boleh. Jadi dari segi pencegahan kita bisa pencegahan dini, pencegahan lebih awal. Kalau dari segi pencegahan itu yaitu tadi sesuai kata yang Mbak Elida, selektiflah memilih pasangan dari awal. Sebetulnya tanda-tanda kekerasan itu sudah bisa kita amati sejak kita pacaran. Calon pasangan dulu sekarang sudah. Nah, untuk itu kan ta'aruf itu juga perlu ya Mbak Hilda, untuk lebih mengenali bagaimana sikap dia ke ibunya, sikap dia ke adik perempuannya misalnya, bagaimana sikap dia ketika marah, itu bisa kita deteksi sejak awal. Kemudian yang kedua yaitu tadi, karena kita orang hukum ya, kita membicarakan bagian masalah perlindungan hukumnya di awal, yaitu dengan perjanjian. Karena kan sesuai ada gium Pak, fakta sunt servanda. Perjanjian itu mengikat seperti undang-undang. Jadi dengan adanya perjanjian itu lebih ngekip dari segi perempuan maupun dari segi laki-laki, sama-sama balance di situ. Lebih memberikan perlindungan ya. Nah, tentu itu salah satu faktor. Ada faktor lain kira-kira itu? Faktor lain. Maksud saya solusi lain. Solusi lain tentunya itu tadi Pak Eka. Kalau menurut saya yang paling penting adalah edukasi. Jadi selain edukasi maksud saya mungkin bagaimana kita sebagai seorang perempuan, karena yang banyak korbannya adalah perempuan, kita harus bisa aware dengan diri kita sendiri gitu. Kita bisa edukasi itu kan tidak hanya kita menunggu di edukasi, tapi mungkin, kita sendiri pun itu bisa belajar. Anda maksud dengan edukasi tadi tidak sekedar paham tentang kesadaran terhadap hukum, tetapi juga mungkin wanita harus belajar mandiri ya, supaya tidak hanya tergantung kepada suami. Betul sekali. Walaupun tetap posisinya sebagai seorang wanita harus tetap tunduk kepada suami, karena suami itu tetap pemimpin yang baik, pemimpin ke arah yang baik, menuju ke arah yang baik, bukan pemimpin tanpa syarat, harus pemimpin dengan syarat. Ada tambahan mungkin yang ingin disampaikan kalian berdua terkait dengan edukasi yang tadi disampaikan Mbak Hilda? Saya lebih menitik tekankan pada bagaimana kita mensosialisasikan atau mengkampanyekan terkait larangan kekerasan dalam rumah tangga di berbagai media. Nah, ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama ya. Kembali lagi saya tekankan bahwa ini amanat dari konstitusi tertinggi negara kita, Undang-Undang Dasar 1945, yakni menjaga kedamaian dan perdamaian abadi. Kemudian yang kedua, amanah juga dari Undang-Undang
nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, bahwa tanggung jawab perlindungan terkait korban KDRT dan pencegahan KDRT ini ada pada tanggung jawab kita bersama di semua kalangan. Nah, ini perlu pula masyarakat diberikan pemahaman bahwa kalau memandang KDRT bukan hanya persoalan pukul-memukul saja atau secara fisik, tapi kalau dari segi undang-undang Pak Eka ini dikategorikan menjadi ada 4 bentuk kekerasan. Di sini fisik, psikis dalam arti secara psikologis, misalkan si korban dikata-katai di depan umum, diremehkan di depan umum. Kemudian ada kekerasan seksual, ada pula penelantaran orang yang menjadi tanggung jawabnya, dan yang terakhir adalah pembatasan sosial bagi korban. Nah, itu adalah bentuk KDRT yang tidak banyak orang tahu. Baik. Nah, itu kan perlu dikampanyekan, dibuatlah suatu campaign untuk mengedukasi masyarakat. Ini bisa juga peran baik dari Women Crisis Center, dari LSM, atau organisasi-organisasi yang peduli terhadap perempuan, juga instansi pemerintah. Kalau saya amati Pak Eka di stasiun televisi ya Pak Eka, ya banyak juga di saluran televisi kita lebih banyak iklan-iklan yang dalam artian lebih ke produk ya Pak Eka. Nah, di sini juga perlu diiklankan pula terkait dengan iklan layanan masyarakat. Ya, misalkan tidak hanya iklan bisnis ya. Tidak hanya iklan bisnis saja, tapi iklan yang menggugah kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat tentang pencegahan kekerasan, apa itu bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Nah, itu perlu pula digencarkan, digaungkan pula. Baik. Tapi apapun itu, terakhir yang saya mengagetkan juga, peristiwa KDRT itu ternyata bisa didamaikan. Oh iya, betul Pak. Ternyata bisa didamaikan gitu. Betul ya. Seperti kasus artis kemarin itu, menggebu-gebu lapor polisi dan menarik banyak dukungan, diproses, ditahan, dicabut laporan. Iya, betul Pak. Dengan menggunakan alat yang disebut dengan restoratif justice. Betul. Atau keadilan restorasi, atau istilah lainnya mediasi penal. Iya. Nah, mediasi penal yang kemudian menjadi hal, sebenarnya ini sudah hal lama ya, biasa terjadi dalam dunia hukum, tapi gara-gara kasus terakhir yang menimpa artis itu, ini menjadi viral nih. Menjadi viral nih. Orang ingin tahu restoratif justice itu apa sih? Tidak kecuali updaters ingin tahu juga. Nah, ini perlu kita, apakah setiap kejahatan, setiap KDRT bisa diselesaikan seperti itu? Untuk mereka, kita semua perlu mengetahui kriterianya seperti apa. Kalau mungkin mau menyampaikan. Terima kasih. Terkait dengan keadilan restoratif atau restoratif justice ini, kita perlu memandang bahwa alternatif penyelesaian kasus ini memiliki karakteristik tersendiri yang tentu berbeda dengan proses penyelesaian kasus yang lain ya Pak Eka. Nah, ini mengutip dari pendapat dari Badan Nawawi. Di sini perkara yang bisa diselesaikan dengan restoratif justice ini ada beberapa hal. Pidana tertentu. Seperti pidana anak. Kemudian tindak pidana orang dewasa di mana ada batasan delik aduannya itu mencapai maksimum hukuman tertentu yang artinya tidak lebih dari 5 tahun. Pidana ringan. Kemudian KDRT itu juga termasuk di dalam skop yang bisa menggunakan alternatif ini. Namun yang perlu digarisbawahi adalah tidak semua persoalan KDRT harus diselesaikan dengan restoratif justice. Khawatirnya ini menjadi sarana untuk pelaku untuk memperingankan dirinya. Jadi ada syarat-syarat tertentu di mana perkara KDRT ini bisa di restoratif justice kan. Pertama, dampak dari pidana yang ditimbulkan dari KDRT ini bukanlah pidana yang berat atau mengancam membahayakan nyawa. Kemudian yang kedua, pelaku
pelaku benar-benar dengan tulus mengakui kesalahannya dan dari si korban memaafkan. Kemudian didukung dengan para pihak-pihak yang terlibat dalam perkara ini juga mendukung Pak Eko. Karena ada sarananya, ada mediatornya, ada pendampingnya, semua saling sepakat untuk menyelesaikan persoalan ini. Gitu Pak Eko. Artinya ada persyaratan tertentu untuk sampai bisa berdamai dengan kasus ini. Betul. Nah, yang perlu menjadi tanda kutip di sini adalah ini ada sisi baiknya karena kan proses di peradilan itu cukup memakan waktu yang lama ya Mbak ya. Jadi ini bisa menjadi alternatif lain untuk menyelesaikan masalah ini. Kesempatan bertobat kali juga ya. Betul. Jadi ya seperti pidana kan adalah ultimum remedium. Pidana adalah jalan terakhir. Tapi yang perlu menjadi tanda kutip bahwa tidak sembarangan orang bisa memutuskan restoratif justice. Perlu mempertimbangkan beberapa hal. Dikhawatirkan si pelaku ini menjadi residivis kejahatan yang sama. Mengulangi lagi Khawatirnya demikian ya Pak Eko. Melakukan kesalahan yang sama karena aku dulu aja pukulin dia, aku dimaafin. Takutnya kalau ada permasalahan lagi, apalagi KDRT ini kan seperti siklus. Jadi harus diikuti dengan berpelan, kesaudaraan, bertobat sungguh-sungguh, mengakui kesalahannya, tidak akan mengulangi lagi. Dan itu harus dinyatakan di dalam sebuah keluarga besar dari istrinya, misalnya kalau itu terjadi laki-laki yang menganiaya dan seterusnya, begitu ya. Betul. Oke, Galuh, terima kasih banyak Galuh. Saya ingin Mbak Hilda menutup acara ini. Bagaimana Hilda supaya KDRT itu tidak terjadi lagi? Apakah Hilda punya pandangan sendiri laki-laki idaman seperti apa buat kita semua, khususnya updater yang masih muda yang akan menikah? Mungkin ada saran dari Hilda ini, walaupun Hilda belum menikah tetapi kan perlu kriteria laki-laki seperti apa ya seharusnya, karena saya lihat kriteria Hilda itu sudah luar biasa ya. Mungkin soalnya silakan. Ya, mungkin yang perlu dipahamkan bagi anak-anak muda yang mau menikah bahwa konsep kesetaraan dalam rumah tangga itu penting, Pak Eka. Jadi kita sebagai calon istri maupun calon suami itu harus tahu peran kita sebagai masing-masing, hak dan kewajiban. Iya, dimana kita dalam rumah tangga itu bukan hubungan atasan dan bawahan atau bahkan majikan dan buruh, tapi hubungan pribadi-pribadi yang demokratis, mereka. Artinya dengan hak dan kewajiban itu bisa menciptakan harmonisasi juga nantinya ya. Iya, dengan hubungan yang pribadi-pribadi demokratis tadi itu adalah hubungan di mana keduanya itu sama-sama saling membutuhkan, sama-sama saling melengkapi, sama-sama saling menyayangi satu sama lain dan punya tanggung jawab tidak hanya dalam lingkungan masyarakat, juga tanggung jawab kepada Tuhannya masing-masing. Masya Allah. Menarik sekali perbincangan ini. Saya tahu bahwa Hilda juga masih menyimpan banyak keinginan untuk memberikan informasi kepada updaters jalan keluar apa supaya terbebas dari KDRT ini. Paling tidak berkurang. Juga Galuh pasti masih banyak jalan keluar, tapi sayang kita harus sudahi dulu karena waktunya sudah cukup sampai di sini. Tetapi sebelum itu sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar saudara-saudara tetap mengikuti terus update terus terhadap persoalan-persoalan hukum di negeri ini. Tentu banyak kurang dan salah. Saya Eka Iskandar dari channel resmi Eka Iskandar Official
bersama teman-teman mohon maaf. Jumpa lagi dalam keadaan semangat terus, sehat, dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.